Halo semua, apa kabar? Saya harap semua sehat-sehat aja. Nama saya Chang Lause, saya bukan pendeta, saya bekerja sebagai perencana keuangan. Saya jual produk asuransi namanya Allianz. Saya beribadah di Jakarta City Blessing, cabang Green Lake. Hari ini saya mau bawain topik rada beda. Biasa kan saya bawa soal uang, soal bisnis ya. Hari ini saya mau bawa soal kesehatan. Saya rasa ini orang-orang Kristen perlu dengar lah. Belakangan ini saya banyak sekali dengar orang-orang sakit, orang-orang yang bukan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah lingkaran dekat sekali. Ada yang teman dekat bahkan papanya meninggal. Sudah ada beberapa orang. Jadi hari ini saya mau ngomongin sudut pandang Allah mengenai kesehatan. Em, Banyak orang itu ya, mereka percaya bahwa Tuhan itu datengin penyakit, Tuhan tuh datengin tulah. Ada orang-orang yang lebih halus, mereka percaya oh Tuhan itu pengen supaya orang itu kalau mereka menderita mereka balik ke Tuhan. Ngomong-ngomong hari ini topiknya adalah Allah ingin Anda sehat. Allah ingin Anda sehat. Nah, balik lagi yang tadi saya ngomong, ada satu stigma yang saya nggak tahu ini datang dari mana, bahwa orang itu suka bilang begini nih, Tuhan itu mengizinkan hal-hal terjadi di dunia kepada saya. Eh, Tidak ada hal apapun yang terjadi pada saya tanpa Tuhan izinkan. Saya nggak tahu dari mana mereka dapatkan ini, tetapi ini saya mau ngomong tidak benar. Tidak ada hal apapun yang jelek yang Tuhan izinkan untuk masuk ke dalam hidup kita. Saya dengar ada orang ngomong begini, oh saya dikasih susah supaya saya nggak tinggi hati. Saya sakit supaya saya nggak sombong. Supaya saya ingat bergaul sama Tuhan dan sebagainya. Saya punya anak. Yang satu umur 2 tahun, yang satu umur 3 bulan. Anak saya yang 3 bulan nggak ngerti apa-apa. Nggak berharap untuk mau menyerangkan saya. Anak saya yang nomor pertama yang umur 2 tahun itu dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan apa yang dia mau makan, apa yang dia mau minum, dia mau main apa. Papanya mesti selalu siap. Nah, saya bukan orang tua yang luar biasa, saya orang tua biasa, saya manusia. Tetapi saya nggak mungkin saya bikin supaya anak saya itu sakit atau menderita supaya dia menyadari bahwa dia harus mendengarkan apa yang saya ngomong. Dia harus taat sama saya, supaya dia taat dia harus sakit dulu. Tetapi banyak orang Kristen berpikir seperti itu. Orang pikir kayak begini nih kadang-kadang nih ya. Oh saya sakit supaya saya punya waktu sama Tuhan. Saya sakit karena saya nggak taat. Saya sakit karena saya nggak ke gereja. Saya sakit karena saya melakukan dosa. Ini adalah hal-hal yang orang umumnya pikir. Tetapi bukan Tuhan di balik semua sakit penyakit kita. Bukan Tuhan yang mau kita menderita, bukan Tuhan yang mau kita susah, bukan Tuhan yang mau supaya kita sakit. Jadi COVID ini bukan dari Tuhan. COVID ini bukan dari Tuhan, bukan pencobaan dari Tuhan, bukan Tuhan sengaja kasih kepada kita supaya kita merendahkan hati. Nah, saya tahu banyak orang sekarang sakit COVID. Saya sangat prihatin.
Makanya saya mau meluruskan sesuatu dulu. Tuhan tidak berada di balik segala sakit penyakit kita. Bukan rencana Tuhan dan Tuhan tidak izinkan supaya kita sakit. Oh, tapi kalau Tuhan gak izinkan, kenapa kita bisa sakit? Waktu Perang Dunia I ya, ada jutaan orang mati. Perang Dunia II sama juga jutaan orang mati. Kalau segala sesuatu itu diizinkan sama Allah, buat apa Tuhan mengizinkan adanya perang? Banyak orang yang ikut perang tidak kenal Tuhan dan akhirnya mereka mati masuk neraka. Apakah Tuhan mau supaya orang masuk neraka? Enggak. Firman berkata di dalam surat Petrus bahwa Allah menghendaki supaya semua orang selamat. Semua orang artinya adalah semua orang. Menurut saya ini cukup jelas. Semua orang artinya semua orang. Artinya Tuhan tidak mau seorang pun binasa, tidak mau seorang pun sakit. Sakit penyakit bukan datang dari Tuhan. Dari mana kita bisa melihat itu? Mari kita lihat di dalam Alkitab. Dalam Yesaya 53 ayat 5. Saya bacain. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia itu Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh. Apakah ini bicara soal kesembuhan rohani? Ya. Apakah ini bicara soal kesembuhan jasmani juga? Iya, dua-duanya iya. Kenapa? Sederhana, dia bilang gini, kita memberontak, Yesus ditikam. Artinya apa? Kita berbuat dosa, dia dihukum secara fisik. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, sekali lagi dihukum secara fisik. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi ini semua hukuman fisik. Kenapa kalau misalnya orang melakukan sesuatu yang secara jiwani, dihukumnya secara badani? Kenapa bisa begitu? Karena memang cara kerjanya Tuhan begitu. Mau kita melakukan hal yang bersifat rohani, jiwani, bersifat fisik, semuanya Tuhan Yesus sudah tanggung. Tuhan Yesus semuanya sudah tanggung. Ada satu cerita di mana ada satu orang lumpuh, dia mau dibawa kepada Yesus, tetapi ketika dia mau masuk rumah, rumahnya penuh, nggak bisa masuk, lalu mereka bongkar atap, mereka turunin orangnya pakai tilam dari atas ke bawah. Lalu Yesus bilang begini sama orang itu, bangunlah hai anakku karena dosamu telah diampuni. Apa hubungannya antara dosa dengan kelumpuhan? Orang itu bisa sakit karena jiwanya sakit. Orang bisa sakit karena jiwanya sakit. Orang jasmaninya bisa sakit karena jiwanya sakit. Nah, jadi yang pertama kali perlu disembuhkan adalah jiwanya orang dulu. Artinya apa? Artinya Tuhan itu sudah membayar lunas semua harga untuk kesembuhan baik rohani kita, jiwani kita, maupun jasmani kita. Saya kasih satu ayat lagi yang akan meneguhkan. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Petrus mengutip Yesaya. Dia bilang gini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ini lebih jelas. Jadi dosa kita dipikul di dalam tubuh. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi
Semua yang Tuhan Yesus alamin di kayu salib itu gunanya untuk menebus kita secara rohani, secara jiwani, dan secara jasmani. Artinya orang Kristen itu bisa mengharapkan kesehatan ilahi. Nah, pertanyaannya apakah orang Kristen bisa sakit? Bisa. Tapi bukan berarti Tuhan izinkan, bukan berarti Tuhan yang mau. Tuhan bukanlah perencana hal-hal yang buruk kepada kita. Jadi kita perlu ngerti hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu supaya orang itu tidak menderita. Sakit penyakit itu dari mana sih datangnya? Waktu manusia berbuat dosa, itu semua alam berubah. Alam semesta berubah, dunia berubah. Dulu itu tidak ada hewan yang makan daging. Semua hewan itu makannya tumbuhan. Singa itu dulu makan rumput. Tetapi ketika manusia berbuat dosa, tatanan bumi jadi rusak. Oleh karena itu ada binatang-binatang karnivora. Padahal harusnya nggak demikian. Nah, dulu ada nggak bakteri? Ada virus nggak? Ada. Tapi semuanya itu baik untuk manusia. Makanya Tuhan bilang nih, segala ciptanya itu baik waktu diciptakan. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini rusak. Tiba-tiba ada bakteri-bakteri yang merugikan kesehatan. Ada virus-virus merugikan kesehatan. Ada binatang-binatang yang berbahaya. Ini semua asalnya dari mana? Ya dari karena jatuh itu ke dalam dosa. Jadi Tuhan bukan yang merencanakan hal-hal buruk terjadi. Waktu zamannya Adam dan Hawa tidak ada sakit penyakit, tidak ada penuaan, tidak ada kesusahan. Hidup mereka begitu menyenangkan. Nah, Tuhan pengen supaya manusia itu mengalami yang namanya keselamatan utuh. Keselamatan itu bukan cuma bicara soal kalau kita mati masuk surga. Keselamatan itu juga bicara soal kesehatan, bicara soal kesembuhan, bicara soal kesehatan mental, bicara juga soal kesehatan dompet, keuangan. Jadi keselamatan itu adalah satu paket. Tuhan mau kita diberkati full, termasuk sehat tubuh. Nah hari ini kalau misalnya ada yang sakit, saya mau Anda dengar benar-benar. Kesehatan itu adalah sesuatu yang Tuhan Yesus sudah bayar untuk Anda. Kesehatan itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah kasih kepada Anda. Anda hanya perlu percaya. Kita lihat di Lukas 8 ya, Lukas 8 ayat 43-48. Ini ceritanya menurut saya cukup menarik, makanya saya share di sini. Lukas 8 ayat 43-48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada orang yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di hadapannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat." Nah, kita pikir dulu nih ya kejadiannya ya. Ada satu orang perempuan, dia sakit. Lalu dia berkata di dalam hatinya, kalau misalnya dia sentuh jubahnya aja, dia bisa sembuh. Kenapa dia bisa punya ide kayak begitu? Karena dia percaya Yesus ini bisa sembuhin orang. Mungkin dia pernah lihat, mungkin dia pernah dengar ceritanya. Tapi dia ini sakit pendarahan. Ada satu resiko besar yang dia lakukan,
Kalau dia ketahuan bahwa dia itu sakit pendarahan, yang artinya adalah najis, maka waktu dia kena orang-orang lain, orang-orang ikut menjadi najis. Nah, biasanya orang-orang yang najis ini, mereka ketika mau lewat, mereka harus ngomong, najis, najis. Supaya orang-orang kasih dia jalan, supaya nggak ada yang tersentuh dan menjadi najis. Tapi dia dengan penuh keberanian dan penuh keyakinan, main asal berdesakan aja dengan orang dan dia menyentuh Yesus. Ini pertaruhan yang besar. Kalau dia nggak sembuh dan yang ketahuan, dia bisa lempari batu mati. Tapi karena dia percaya, dia lakukan. Apa yang terjadi? Dia sembuh. Bahkan Yesus sampai tidak tahu siapa yang mengambil kuasa dari tubuhnya. Kenapa bisa demikian? Karena orang ini punya iman. Buat kita sembuh, kita cuma perlu punya iman. Nanti kita akan jelaskan lebih banyak. Satu lagi saya mau kasih lihat di Matius 15, 22 sampai 28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, kita bahas sebentar. Ini ada orang perempuan Kanaan. Jadi dia bukan orang Israel. Dia bukan orang Israel. Tetapi dia tidak mau ketahuan bahwa dia itu bukan orang Israel. Oleh karena itu, dia bilang sama Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Nah, anak Daud itu adalah satu istilah yang dipakai cuma sama orang Israel. Tetapi orang ini tidak mau ketahuan bahwa dia itu adalah orang Kanaan. Karena itu dia memanggil Yesus dengan sebutan yang sama seperti orang Israel lainnya. Supaya nggak ketahuan. Nah, Yesus tidak menjawabnya. Terus Yesus dibilang gini nih, "Aku ini cuma diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yesus mau menegaskan bahwa dia tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Artinya orang itu tidak perlu bohong kepada Yesus. Dia bisa datang kepada Yesus dengan jujur. Nah, Yesus jawab lagi nih, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ini bicara soal anak-anak itu adalah orang Israel. Anjing itu atau bahasa aslinya anak anjing itu adalah orang-orang non-Israel. Jadi walaupun kita pikir, oh ini kasar ya anjingnya apa segala macam, sebetulnya artinya adalah anak anjing. Dan kenapa Yesus ngomong perumpamaan itu? Untuk menegaskan bahwa kamu ini sebetulnya adalah orang asing. Jangan merasa bahwa kamu ini orang Israel. Tapi perempuan ini tidak mau menyerah. Dia bilang, "Benar Tuhan, tapi anak anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Artinya dia bilang, "Oke, gak masalah, tapi saya juga mau dapat hal yang sama." Nah, ini namanya iman. Makanya Yesus bilang, "Hai ibu, besar imanmu."
Di dalam Alkitab cuma 2 kali disebutkan Yesus itu panggil orang imannya besar. Dan dua-duanya bukan orang Israel. Satu adalah seorang perwira, satu lagi adalah perempuan ini. Dua-duanya bukan orang Israel. Nah, kalau orang-orang yang dianggap nggak kudus waktu zaman itu Yesus mau sembuhkan, apalagi kita yang adalah anak-anak Tuhan sudah resmi. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita sudah menjadi anaknya. Artinya adalah haknya kita untuk memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Dan Tuhan itu bukan belum sembuhkan. Jangan salah, Tuhan itu bukan belum sembuhkan. Tuhan itu bukan mencari supaya kita punya iman lalu dia disembuhkan. Enggak. Salib itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Artinya apa? Kesembuhan kita itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Semua dosa kita, penyakit kita, kejahatan kita semuanya sudah ditimpakan kepada Yesus 2000 tahun yang lalu. Artinya apa? Penyakit kita sekarang sudah ditebus oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Artinya kesembuhan sepenuhnya adalah hak kita sebagai anak-anaknya. Kesembuhan adalah hak kita sepenuhnya sebagai anak-anak Yesus, anak-anak Allah. Sepenuhnya. Artinya apa sih? Artinya kita cuma perlu percaya untuk kita bisa menerimanya. Iman itu bukan membuat Tuhan menggerakkan sesuatu. Iman itu adalah suatu wadah untuk menerima apa yang Tuhan telah sediakan. Tuhan sudah sediakan kesembuhan buat setiap dari kita. Kita cuma perlu menerima saja dengan iman. Artinya apa sih? Artinya ya ketika kita percaya, kita akan sembuh. Gak usah takut. Waktu kita percaya, kita sembuh. Waktu kita percaya, kita sembuh. Nanti kita akan lanjutkan, saya akan bahas lebih dalam. Sekarang kita mau break dulu. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau komen, silakan WhatsApp saya langsung ke 0819 3218 4218. Sekali lagi, 0819 3218 4218. 100.6 Heartland. Oke, kita balik lagi. Nah, ada satu cerita di mana Yesus itu ketemu sama satu pohon ara. Lalu dia mau makan buah dari pohon ara itu, ternyata nggak ada buahnya. Lalu Yesus bilang, biarlah nggak ada lagi orang yang makan buah dari pohonmu. Terus besoknya ketika Petrus melihat pohon itu udah mati. Nah, kapan pohon itu mati? Waktu Yesus ngomong. Tetapi setelah 1 hari kemudian baru Petrus bisa melihat. Ternyata pohonnya betul mati. Apa artinya? Artinya adalah kita perlu percaya bahwa kesembuhan kita sudah terjadi. Waktu Yesus bayar harganya, Tuhan sudah ngomong di dalam Alkitab bahwa semua penyakit kita sudah ditanggung Yesus. Semua penyakit kita sudah ditanggung Yesus. Jadi kita cuma perlu percaya aja buat kita bisa terima. Nah, waktu kita percaya itulah kita melihat hasilnya. Jadi kesembuhannya sudah ada, tapi kita belum terima. Kesembuhannya sudah ada, kita belum terima. Kesembuhannya sudah disediakan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Kita bisa terima kapan saja kita mau. Mau hari ini, mau besok, mau lusa, mau minggu depan, mau sebulan lagi, mau 2 tahun lagi, mau 10 tahun lagi, atau kita nggak terima sama sekali, itu semuanya terserah kita. Terserah kita. Jadi, poin yang saya mau sampaikan di sini adalah Allah ingin supaya setiap dari kita itu sehat. Dan kalau kita sakit, saat ini Tuhan pengen kita sembuh. Kapan Tuhan pengen kita sembuh? Kemarin.
2000 tahun yang lalu di kayu salib. Bukan sekarang, bukan nanti, tapi 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Artinya apa? Harapannya Tuhan sama sekali nggak ada orang yang sakit. Tapi namanya orang bisa aja sakit, oleh karena itu Tuhan sudah kasih solusi. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai Paulus. Paulus banyak, ada satu kalimat yang Paulus ngomong yang banyak diterjemahkan sebagai sakit. Saya mau jelaskan. Kita buka di 1 Korintus 12 ayat 9. Satu Korintus 12 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, orang banyak menerjemahkan duri dalam daging ini sebagai penyakit. Ada yang bilang penyakit mata lah, penyakit apalah, saya nggak tahu lah. Tapi udah jelas di sini dikatakan bahwa ini adalah seorang utusan iblis. Jadi bukan sesuatu. Artinya apa? Ada orang yang menentang Paulus. Jadi iblis itu mencari orang-orang untuk dipengaruhi, untuk melawan orang-orang yang menjalankan rencana Allah. Kalau misalnya iblis lihat ada satu orang sedang menjalankan rencana Allah, dia akan cari cara bagaimana caranya supaya bisa menghalangi orang tersebut. Jadi duri dalam daging ini bicara soal orang-orang yang menentang. Oh, tapi saya nggak percayalah. Oke, kita lihat ayatnya. Ini duri dalam daging, kita lihat. Sebetulnya ini bukan istilah yang baru. Istilah ini pertama kali dipakai di dalam Alkitab, ada di dalam Bilangan. Bilangan 33 ayat 56. Oh, sorry 55. Bilangan 33 ayat 55. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu daripadamu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu, dan seperti duri yang menusuk dagingmu, lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan engkau di negeri yang kau diami itu. Jadi duri di dalam daging, ini kalau bahasa Inggris ngomongnya lebih jelas nih. Namanya thorn in the flesh. Jadi ini adalah ngomongin hal yang sama. Waktu itu kan bangsa Israel dikasih tahu, kalau udah masuk tanah Kanaan, semua penduduk lokalnya itu mesti dibasmi atau diusir. Kalau mereka nggak mau diusir, ya mereka dibasmi. Tetapi orang Israel dikasih tahu nih, kalau kamu tidak basmi dan tidak halau, mereka akan menjadi duri di dalam dagingmu. Jadi udah jelas, orang-orang yang menghalangi rencana Allah itulah yang disebut sebagai duri di dalam daging. Jadi bukan penyakit. Paulus tidak sakit. Paulus tidak sakit. Jadi jangan ada yang tertipu. Sekali lagi jangan ada yang tertipu. Tuhan itu mau semua orang sehat. Jadi Tuhan itu tidak memberikan utusan iblis kepada Paulus, tidak memberikan penyakit kepada Paulus supaya Paulus tidak menjadi sombong. Enggak. Itu bukan yang firman katakan. Nah, jadi sampai sini saya harap semuanya sudah jelas bahwa Tuhan itu memang berkeinginan untuk menyembuhkan kita. Terus pertanyaan berikutnya adalah, apakah Tuhan mau kita sembuh secara supranatural atau secara alami? Nah, ada orang-orang tertentu yang berpikir, oh kalau begitu berarti saya sembuhnya harus supranatural dong. Enggak. Tuhan, yang penting buat Tuhan adalah kita hidup dengan sehat, menyelesaikan rencana Tuhan di dalam hidup kita.
Jadi bukan yang penting kita sembuh lewat cara A atau cara B atau cara D atau cara C, terserah. Ada orang yang sembuh dari KKR misalnya, didoakan orang, atau berdoa sendiri, atau bagaimana sembuh sendiri, oke, bagus, puji Tuhan. Ada orang sembuh dari rumah sakit, bagus, puji Tuhan. Ada orang sembuh dari makan obat, puji Tuhan. Intinya adalah yang penting kita sembuh dan kita bisa menyelesaikan rencana Allah di dalam hidup kita. Itu aja yang penting. Bukan soal bagaimana metodenya. Kalau misalnya kita sakit, kita berdoa, kita tanya sama Tuhan, iman kita bilang kita sembuh secara supranatural, silakan. Iman kita bilang pergi ke dokter, silakan. Dua-duanya oke. Bukan berarti orang yang pergi ke dokter imannya lebih rendah daripada orang yang sembuh supernatural. Enggak. Jadi jangan salah nih. Yang penting adalah sembuh dan berguna untuk rencana Allah. Itu aja yang penting. Bagaimana cara sembuhnya? Tidak ada masalah. Nah, penting buat kita mengerti bahwa orang itu sakit banyak itu karena gaya hidup. Jadi jangan mentang-mentang Tuhan mau kita sehat, Tuhan mau memberikan kita kesehatan ilahi, kita mengabaikan gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat akan menyebabkan penyakit. Jadi penting buat kita ini menjaga kesehatan kita. Tidak terlalu capek, makan dijaga, tidur cukup, minum yang benar, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak stres. Itu semua sudah termasuk di dalam kesehatan ilahi. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk menjaga sesuatu yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Kalau misalnya saya kasih mainan ke anak saya berharap anak saya mainnya benar supaya mainannya nggak rusak. Sama seperti Tuhan memberikan kita tubuh, ya Tuhan berharap supaya kita jaga tubuh kita baik-baik. Gitu. Nah, kita lihat satu ayat nih. Ayatnya berkata 1 Timotius 5 ayatnya ke-23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, Paulus ini kan yang ngajar kesembuhan ilahi, dia ngajar tentang karunia roh untuk menyembuhkan dan sebagainya. Sebetulnya dia bisa bilang sama Timotius, oh Timotius ini saya doain aja biar kamu sembuh. Tetapi kenapa dia nggak lakukan itu dan dia kasih tahu nih, tambahkanlah anggur ke dalam air minum supaya pencernaanmu jadi baik. Kenapa Paulus perlu ngomong begitu? Dari mana sih datangnya penyakitnya si Timotius? Zaman itu mereka minum air belum mengerti yang namanya steril. Jadi air itu suka kotor, banyak bakteri. Mereka mungkin belum ngerti air itu harus dimasak. Oleh karena itu menyebabkan masalah pencernaan. Sehingga ketika air itu dicampur anggur, anggur mengandung alkohol. Alkohol itu membunuh kuman penyakit. Nah, bisa gak sih Paulus doain aja supaya Timotius sembuh? Bisa, tapi setelah itu dia akan minum air yang sama dan dia akan kembali sakit. Ini bicara soal pola hidup. Jadi yang perlu dibenerin adalah pola hidupnya. Ketika si Timotius itu mencampur anggur ke dalam air, dia secara otomatis menjadi sehat. Sama seperti kita. Kita ini tidak perlu selalu mengharapkan kesembuhan ilahi, tetapi kita bisa berharap kepada kesembuhan ilahi, bukan nggak bisa. Tetapi yang paling penting adalah menjaga pola hidup kita. Dan sekali lagi, yang saya ngomong tadi adalah, jangan salah, kita tidak harus selalu disembuhkan secara supranatural. Kita bisa disembuhkan dengan cara-cara yang logis, yang alami, seperti yang Paulus katakan kepada Timotius ini. Nah, Timotius ini dia disembuhkan bukan dengan cara yang luar biasa, wah bagaimana, enggak, dia cuma minum air, campur anggur, itu aja. Buat apa? Supaya dia punya pencernaan baik. Jadi, yang paling penting yang kita perlu mengerti adalah Tuhan itu mau kita sehat. Tuhan itu mau kita sembuh. Tuhan itu mau
supaya kita itu bisa berfungsi secara maksimal untuk kerajaan Allah. Nah, bagian terakhir, saya mau bahas yang soal perempuan yang sakit pendarahan itu. Kadang-kadang ya kita kalau lagi sakit ya kita mungkin nggak mikir apa-apa ya. Saya punya teman-teman yang sakit COVID, mereka lagi pusing juga. Tapi udah mulai sembuh sekarang. Kita perlu tahu siapa Allah yang kita sembah ini. Siapa Allah yang kita layani ini. Kita perlu mengerti dia punya karakter, kita perlu mengerti dia punya hati. Untuk apa? Supaya kita punya keberanian untuk datang kepada dia dengan iman untuk menerima kesembuhan ini. Saya katakan begini karena begini. Kita semua percaya bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Kita semua percaya. Tapi enggak semua orang percaya kalau dia mau sembuhkan kita. Banyak orang merasa dia tidak layak untuk disembuhkan. Mungkin karena dia hidupnya nggak benar, mungkin karena dia berdosa, mungkin karena dia banyak melakukan hal-hal yang sepertinya nggak benar. Atau mungkin karena dia nggak percaya Tuhan mau menyembuhkan dia. Ada banyak faktor di mana orang itu merasa bahwa dia kayaknya lebih baik tidak usah ngandelin Tuhan. Padahal justru firman berkata bahwa orang sakitlah yang membutuhkan tabib. Semakin parah kondisi kita, semakin jahat kitanya, semakin gak layak, semakin kita butuh Tuhan. Apapun keadaan kita, bagaimanapun jeleknya kehidupan kita, kita tetap boleh datang kepada Yesus untuk menerima sesuatu dari Dia. Kita punya hak itu. Kenapa? Karena kita adalah anak. Saya punya anak, kalau misalnya dia mengganggu adiknya, saya nggak mungkin bilang gini, oke lah karena kamu begini, saya nggak kasih kamu makan lah. Enggak. Namanya anak, saya masih urus, saya piara. Kalau dia sakit, saya urusin. Jadi, kita perlu tahu bahwa kita sepenuhnya punya hak untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Menerima kesembuhan dalam hal ini. Kenapa? Karena Yesus sudah membenarkan kita. Yesus sudah menguduskan hidup kita. Yesus sudah mengampuni semua dosa kita, bahkan yang belum kita perbuat. Yesus sudah membenarkan kita. Kita hanya perlu datang saja dengan iman dan menerima apa yang kita butuhkan. Lihat ayatnya terakhir, Ibrani 4 ayat 19. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sekali lagi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Artinya apa? Kita nggak punya alasan buat takut datang kepada Yesus. Kita nggak punya alasan buat khawatir. Kita nggak punya alasan buat merasa tidak layak. Karena Tuhan sudah melayakkan kita, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Kita hanya perlu datang dengan iman untuk menerima apapun yang kita butuhkan. Kalau kita butuh kesembuhan hari ini, kita bisa terima. Oke, saya kasih siaran cuma sini. Saya ngomongin khotbahnya udah sampai sini aja. Sekarang semua yang sakit, saya mau setiap pendengar di rumah yang sakit tolong pegang. Bagian sakit saya mau doain. Oke, kalau ada yang sakit matanya, silakan pegang matanya. Ada yang sakit di dadanya, silakan pegang dadanya. Ada yang sakit di paru-parunya, silakan pegang paru-parunya. Ada yang COVID, pegang paru-parunya. Oke, sudah siap?
Haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan penyakit kami. Dan karena Tuhan sudah menyembuhkannya, kami tidak lagi perlu sakit, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah sembuhkan kami. Kami terima kesembuhan ini saat ini juga di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami sudah sembuh. Kami terima saat ini juga di dalam nama Yesus. Amin. Oke, kalau ada yang sembuh, tolong WhatsApp ke saya ya, nanti kasih kesaksian. Siaran saya sampai sini aja, sekarang saya mau kasih pengumuman. Yang pertama adalah, siaran ini adalah siaran yang berbayar, terus ada yang sponsorin, ada yang kasih, siaran ini bisa terlaksana karena ada orang yang memberi. Jadi kalau ada yang tergerak untuk memberi, yang diberkati dari acara ini, silakan memberi. Kontak aja ke saya 0819-3218-4218. Nanti saya kasih tahu memberinya kemana dan bagaimana. Yang kedua adalah jangan lupa subscribe ke saya punya YouTube sama IG. Ada renungan harian sama ada siaran yang ini yang kemarin-kemarin juga ada. Semuanya udah ada, tinggal dengerin aja. Nama channelnya adalah Kelimpahan Alkitabiah. IG sama YouTube namanya sama, Kelimpahan Alkitabiah. Yang ketiga adalah saya bikin buku rohani judulnya Hubungan dengan Allah. Silakan WhatsApp saya kalau ada yang mau. Ini bentuknya PDF. Jadi saya kirimnya pakai WA ya. Bentuknya PDF. Yang keempat adalah saya punya Zoom-nya bahasnya hal-hal rohani, bukan soal keuangan aja, hal-hal rohani yang umum. Kalau ada yang mau join setiap hari Jumat jam 8 malam, silakan WhatsApp saya, nanti saya add ke grup. Terus selanjutnya adalah kalau ada yang mau tanya-tanya soal asuransi, saya jual asuransi. Ada yang mau jadi penjual asuransi, silakan kontak ke saya. Syaratnya apa sih kalau mau daftar jadi penjual asuransi? Cukup punya iPad aja, iPad kayak begini, generasi 6. Gak usah biaya pendaftaran. Terakhir, saya mau kasih tahu kalau ada yang jualan produk, minta diiklanin gratis, silakan WhatsApp ke saya, nanti saya bantu. Kalau saya pernah lupa, misalnya ada yang pernah WhatsApp, saya lupa, mohon WhatsApp lagi aja. Gak apa-apa, saya bantu iklanin gratis. Saya rasa itu aja dari saya. Semoga diberkati. Shalom. 100.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga.